Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usihi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, maghfirah, iman dan juga rezeki yang masih disempatkan kepada diri kita, sehingga kita bisa mampu untuk hadir di majelis yang insyaallah berbarakah. Semoga hadirin jalan kita menuju majelis ini, duduk kita di majelis ini kelak menjadi pemberat amal kebaikan kita di hari kiamat. Salawat wa salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah kita, suri tauladan, contoh terbaik bagi siapa saja yang ingin untuk bahagia hidup di dunia, begitu pula ingin hidup bahagia di akhirat. Semoga hadirin salawat kita untuk beliau telah menjadi syafaat di hari kiamat. Amin Allah. Hadirin jamaah sekalian, ada satu pepatah Arab yang mengatakan tulul amal wa qisarul ajal. Manusia yang ada di alam ini itu dibatasi dengan dua hal. Yang pertama, dalam bait dikatakan tul. Manusia itu masih mempunyai angan-angan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, keinginan yang luas. Tapi ingat, wa qisarul ajal, kita dibatasi oleh Allah dengan pendeknya ajal ini. Rasulullah SAW menegaskan amal umur umat kata Rasulullah baina siddi wa sadq, antara 60 sampai 70 tahun. Karena kita hadirin di waktu yang sangat singkat, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap duduk kita hadirkan Allah. Setiap jalan kita hadirkan Allah. Setiap makan kita hadirkan Allah. Dan setiap seluruh kehidupan kita hadirkan Allah. Kenapa hadirin begitu pendeknya masa kita hidup di dunia, sedangkan nanti di akhirat itu tidak ada sama sekali batasan-batasan. Rasulullah SAW diingatkan dalam surah Al-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat wahai Muhammad, kekasihku kata Allah, sungguh dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Kenapa hadirin? Sedih di dunia itu sementara, tapi nanti sedih di akhirat itu selamanya. Bahagia di dunia hadirin sementara, tapi bahagia di akhirat itu selamanya. Nikmat di dunia hadirin sementara, nikmat di akhirat selamanya. Begitu pula sengsara dunia itu sementara, tapi sengsara akhirat selamanya. Karena itulah kemudian para pujangga mengatakan bahwa akhirat itu tidak ada tempat untuk
begitu panjangnya perjalanan, begitu luasnya waktu yang harus ditempuh sampai nanti kemudian hari pembangkitan kembali ditentukan oleh Allah Subhanahu. Semoga kita hari ini jamaah sekalian diberikan Allah kekuatan untuk senantiasa melakukan yang terbaik di dunia ini agar mendapatkan pahala yang terbaik pula di akhirat nanti. Amin Allah. Karena itu penting bagi kita untuk menguatkan iman. Orang kalau berbicara tentang iman, mungkin sedikit sekali yang memperluas kata-kata iman itu. Karena iman biasa identik dengan syahadat, dengan sholat, dan seterusnya. Rukun iman yang pernah diselesaikan, tetapi yang paling utama sebagai bentuk empiris adalah 5 hal. Tapi hadirin jamaah sekalian rahimahullah, kalau kita berbicara tentang iman, percaya, kepercayaan itu adanya adalah di hati. Rasulullah SAW pernah ditanya waktu itu tentang ainul iman, wa kaifal iman, di mana iman dan bagaimana. Rasul mengatakan iman hahun. Iman dari sini. Tidak ada satu orang pun yang kemudian mampu untuk menembus keimanan seseorang. Suatu ketika Rasulullah SAW pada salah satu perang itu beliau mengingatkan pada salah satu sahabat yang telah membunuh orang-orang kafir, salah satu orang kafir. Pada waktu itu orang kafir itu telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dibunuh? Ternyata salah satu sahabat itu mengatakan apa yang dia ucapkan itu karena terdesak dan dia takut akan kematian. Rasulullah murka. Apakah perlu engkau belah dadanya sehingga akan tertulis di situ kalimat la ilaha illallah? Maka hadirin jemaah sekalian, apa sebenarnya yang perlu kita ketahui tentang iman? Ada salah satu hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan ista'mal." Kalau seandainya Allah itu ingin seseorang hamba menjadi baik, itu akan dipakai kehidupannya. Yang dimaksud dengan ista'malahu ini adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sekalian, hidup kita ini tidak akan pernah sepi dari ujian. Ujian yang paling mudah biasanya dilakukan dan kita tambahkan ujian-ujian kesengsaraan di dunia itu mudah. Kita butuh satu trigger tertentu, kemudian kita akan melesit seperti itu. Tapi hadirin, ada ujian yang berat, yaitu ujian kenikmatan, kemakmuran hidup. Itu berat. Maka banyak sekali hamba-hamba Allah dari zaman dahulu sampai sekarang, ketika diuji kenikmatan hati ini sering sekali mewujudkan dan memunculkan sifat asli. Apa sifat asli manusia ketika diberikan ujian? Coba dengan perhatikan dalam surah Al-Fajr. Di situ Allah mengatakan dalam firman-Nya, kalau seandainya ada seorang hamba diberikan Allah kenikmatan, maka dia akan mengatakan, "Qul Rabbi akbar." Oh, Tuhanku telah memuliakan. Kesombongan yang hadir ternyata yang bisa mengikis iman kita. Tapi kalau sebaliknya, orang-orang yang dalam hidupnya ada kemunafikan, diberikan Allah ujian, keburukan itu, kesengsaraan itu, fa yaqulu Rabbi ta'ala, Tuhanku sedang menghinakanku. Maka hadirin jemaah sekalian, tatkala kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan iman ini, yang pertama, jangan lupa kita pasti diuji.
Maka tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman begini, bagaimana caranya agar kita ini mampu untuk menapaki ujian Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah seluruh urusan-urusan, urusan kantor, urusan rumah tangga, urusan anak, urusan orang tua, urusan lingkungan, urusan masyarakat, urusan keluarga, serahkan sama Allah. Karena kalau kita sudah iman kepada Allah, maka seluruhnya itu fatawakkaltu 'ala Allah, aku sandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama pahamilah bahwa kita masih kecil. Yang kedua, bagaimana bentuk keimanan itu bisa kuat? Pahami bahwa kita ini berada di dunia, di alam semesta ini karena satu tujuan. Tidak ada satupun makhluk Allah yang diciptakan di muka bumi kecuali ada Allah. Hatta digambarkan dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu zat yang maha agung, menciptakan satu makhluk yang namanya nyamuk. Itu beliau Allah itu. Allah tidak pernah malu menciptakan satu makhluk yang kecil yang namanya nyamuk. Orang-orang yang pasti mengatakan itu ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari nyamuk. Bagi orang-orang yang kufur, apa yang dimaksud Allah menciptakan makhluk yang hina seperti itu? Maka kita pun begitu, diciptakan oleh Allah di muka bumi dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi, tunduk, patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita hadirin dulunya tidak ada? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Hai manusia, bagaimana engkau bisa kufur kepada Allah wa kuntum amwat, kamu dulu itu mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Summa yuhyikum, setelah kalian hidup di dunia, kemudian bekerja, kemudian beribadah. Summa yuhyikum, dimatikan lagi oleh Allah kita. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Setelah mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah kembali, dan nanti kita akan dikembalikan kepada Allah dengan seluruh amal-amal kita. Amal yang baik diberikan balasan kebaikan, amal yang buruk diberikan balasan keburukan. Maka hadirin paham bahwa kita tujuan hidup kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun strata sosial dan ekonomi kita, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk menguatkan iman? Berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita hadirin diberikan Allah kenikmatan atau bahkan diberikan Allah kesengsaraan di dunia, tetaplah berbaik sangka. Mungkin ada orang lain yang menyakiti kita hadirin, entah karena melihat perbuatan kita atau karena dengan perkataan kita, kemudian dia menyakiti kita. Berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah menyalahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Sedikit bukan. Bukankah Rasulullah SAW pernah mencontohkan kepada kita? Suatu saat Rasulullah itu ingin pergi suatu. Pada saat perjalanan mau mendekati Masjidil Haram, beliau kemudian diminta oleh salah satu orang yang diusap oleh Rasulullah.
dihilangkan ini. Rasulullah kembali menunjukkan sholat. Esok harinya lagi diludahnya lagi. Waktu subuh diusap Rasulullah, kemudian Rasulullah lanjut ke masjid itu. Hari ketiga yang meludah tidak ada. Rasulullah kangen, kok bisa gak ada yang meludahi saya? Dicari ternyata orang ini sakit. Didoakan oleh Rasulullah, didatangi, dibawakan makanan dan akhirnya bisa. Nah itu jemaah sekalian, kenapa Rasulullah berlaku seperti itu? Karena beliau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi apapun, marilah kita sama-sama senantiasa berbaik sangka terhadap apa yang diberikan oleh Allah untuk diri. Karena apa yang kita pilihkan untuk diri kita sendiri itu bisa jadi buruk untuk ke depan. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengatakan, la yakun ta'akhuru amalin 'atha ma'al-ilah mujiban li'asin. Jangan sekali-kali wahai Allah, tatkala Allah itu menanggungkan doamu, padahal engkau terus-menerus berdoa tentang hal ini, kemudian ditangguhkan oleh Allah, menyebabkan engkau itu putus asa terhadap rahmat Allah. Fahuwa dhaminun akan dijabah. Allah lah yang menjamin nanti kapan akan diijabahi, waktunya, tempatnya, seperti apa cara untuk Allah dijabah itu terserah. Fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsika. Caranya itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, bukan yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Maka berbaik sangka kepada Allah dalam seluruh lini kehidupan itu akan menolong kita untuk meningkatkan iman kita. Semoga hadirin 3 hal yang sederhana ini bisa menjadikan kita lebih kuat iman kita dan lebih kuat lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulih Mustafa Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya bicarakan di khutbah yang pertama. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, kekasih Allah, ish masyita, hiduplah bersamamu. Fa'innaka mayitun, tapi ingat kamu nanti akan mati. Tidak ada satupun dari makhluk yang ada di alam semesta ini tatkala diciptakan oleh Allah dari kecil kemudian menjadi dewasa dan terus hidup sampai sekarang. Bahkan kekasih Allah yang namanya Muhammad bin Abdillah itu meninggal. Maka tatkala begini hadirin, ini kumpulan kepada Rasulullah sekaligus pelajaran kepada kita bahwa sehebat apa, sesehat apa nanti akan menghadapi satu hari yang namanya mati. Karena kita sama-sama menghadapi hal yang sama, maka kita diberitahu oleh ulama dan juga para nabi apa kunci, yaitu kalimat
tidak ada pengatur, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pesan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ahli bima syi'ta, cintai apapun, siapapun yang kau inginkan. Fa innaka mufariqun, tapi kamu pasti akan berpisah dengan dia. Rumah 4 lantai, ketika engkau meninggal pisah. Istrimu, anak pisah. Harta, kendaraan pisah. Maka cinta kita kepada apapun di dunia ini pasti akan berpisah dengan entah cepat atau lambat. Maka katalah begitu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW satu doa, Allahumma ja'alid dunya tahta aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Wahai Allah, jadikanlah dunia ini di bawah tangan kami. Tatkala dunia ini ingin aku lepaskan atau engkau lepaskan, maka aku tidak ada satupun keraguan untuk lepas. Sebaliknya kau jadikan dunia itu berada dalam hati. Karena tatkala dunia ada dalam hatinya, banyak sekali kejadian orang tidak bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan lama sakaratul maut itu karena masih ada keinginan, kecintaan terhadap dunia yang belum dia lepasi. Yang terakhir pesan Jibril alaihissalam kepada Muhammad SAW, wa'amal syi'ta fa'innaka majziyun. Kerjakan apapun yang kau ingin kerjakan, yang baik boleh, yang buruk silakan, tapi ingat nanti kau akan diberikan balasan atas apa yang kalian kerjakan semasa hidup ini. Maka hadirin sama sekalian, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa berikan kita istiqomah dalam keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hati-hati dalam hidup. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dipikir betul-betul. Yang kedua, cinta kepada apapun yang di dunia ini seperlunya saja. Jangan sepenuhnya, tapi seperlunya saja. Karena suatu saat pasti kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai dan yang pentingnya, kita harus hati-hati memilih dan memilah amal-amal seperti apa yang harus kita kerjakan. Ketika kita melakukan suatu amal, belajar dulu ilmunya, kemudian baru kerjakan sesuai apa yang kita ketahui dan kita yakini. Maka ada yang masuk dan mari kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat wa ghafirul dhunubi Allahumma sallim ya Allah wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim ajsadana wa sallim ikhwanana fi jami'il makan wa nahusu wa sallim ikhwanana fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.